Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di bulan ke-11 di tahun ini. Dan tidak terasa juga kita berada di renungan tengah minggu kembali. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, saya rindu sekali. Mari Bapak Ibu kita melihat perkembangan dari anak-anak kita. Dan hari ini kita berjumpa dengan Komisi Dewasa Muda. Saya akan membacakan titipan dari rekan kekasih kita, Majelis Pendamping dari Komisi Dewasa Muda, Bapak Dwi Hermanto. Beliau mengirim chat kepada saya untuk dibacakan kepada kita sekalian yang mengikuti renungan tengah minggu hari ini. Beliau berharap KDM bisa bertumbuh bukan hanya dalam iman, namun juga dalam kekompakan dan kerjasama antar pribadi, baik dalam pekerjaan dan juga dalam mempersiapkan diri membangun keluarga dan saling support satu dengan lainnya. Gimana adik-adik Komisi Dewasa Muda? Mari tetap semangat berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi negeri ini. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kalian Komisi Dewasa Muda. Ya, kembali kita bertemu dalam renungan tengah minggu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tadi sudah melihat sekilas kegiatan dari anak-anak kita, adik-adik kita, Komisi Dewasa Muda. Dan saat ini saya akan membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan sederhana saja. Tapi biarlah ini menolong kita untuk betul-betul percaya kepada Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya akan membaca Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih yang mengikuti siaran ini,
Mari kita mau melihat bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam keyakinan. Saudaraku, dalam kehidupan ini, untuk apapun yang kita lakukan, kita perlu memiliki keyakinan. Contoh yang paling sederhana, ketika anak-anak kita harus menghadapi ujian, dan ada yang begitu santai, tapi ada yang bekerja keras, belajar dengan keras, hasilnya pun akan sangat berbeda. Orang yang santai dengan orang yang bekerja keras akan kelihatan dari nilainya. Sebagai jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan? Saudara, berbicara keyakinan di masa-masa saat ini, mungkin ada kita yang bertanya, saya mau belajar yakin sampai kapan? Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam keyakinan? Yakinilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, mari belajar yakin. Tuhan sedang mempersiapkan kita dalam satu rencana yang luar biasa. Tatkala kita mengikuti pembacaan firman Tuhan tadi, penulis Ibrani membandingkan kehidupan kita tatkala orang tua kita di dunia ini mendidik kita dengan harapan kita menjadi baik, kita diberkati, kita menjadi bertumbuh dewasa dengan baik. Apalagi Allah yang sangat mengasihi kita. Allah punya rencana yang luar biasa. Tatkala Dia memberikan ujian-ujian kepada kita, mari lihatlah Dia sedang mendidik kita. Dan tatkala Dia mendidik kita, itu adalah sebuah proses yang dilakukan berulang-ulang mungkin kita hadapi. Supaya apa? Membuat kita berubah. Membuat kita meyakini Dia. Membuat kita lebih kuat di dalam Dia. Oh, apalagi saudara, supaya kita bisa betul-betul meyakini dan berjalan di dalam keyakinan. Mari yakini adanya penyertaan Tuhan. Kalau tadi kita ingat, yakin Tuhan punya rencana yang indah. Sekarang mari kita ingat lagi, yakin ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, ingat sebentar apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus meyakini akan penyertaan Tuhan? Sederhana sekali. Kita sudah bisa buktikan saat ini. Karena Tuhan sanggup memelihara dan memberkati kita. Saudara, kita bisa menikmati siaran malam hari ini pun itu bukti Tuhan memelihara kita. Mengapa lagi kita harus meyakini penyertaan Tuhan? Karena Tuhan sanggup dan senantiasa melindungi kita. Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita mau menjalani dengan keraguan atau keyakinan. Kalau kita memilih keraguan, maka kita akan di posisi yang sangat sulit. Tetapi kita mulai belajar untuk bilang kepada Tuhan, saya akan belajar yakin akan apa yang Tuhan buat kepada saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kita mempertaruhkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita yakin sekali apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu yang paling baik dalam hidup kita. Mari belajar percaya firman-Nya, dan mari lihat Dia akan bertindak menolong kita, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sekarang kita belum melihat itu. Mungkin sekarang kita merasa begitu sulit. Tapi ternyata Tuhan sudah memimpin kita sampai di bulan ke-11 tahun ini. Itu berarti janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang sedang kita gumuli saat ini? Masalah kesehatan kah?
masalah pergumulan usaha dan pekerjaan, pendidikan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, atau pergumulan dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sebentar. Kita mau bawa kepada Tuhan semua yang kita gumuli. Kita meyakini janjinya. Kita mau bilang kepada Tuhan, saya mau belajar berjalan dalam keyakinan akan firman-Mu. Bapak Ibu, mari saya akan pimpin kita berdoa. Bapak Ibu juga berdoa di rumah. Bawa semua pergumulan kita, ucapan syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini. Kami sudah berada di bulan ke-11 di tahun ini. Walaupun kami sadar betul, kami melewati hari demi hari dengan begitu sulit, begitu berat dengan pandemi ini. Tapi Tuhan, malam hari ini kami boleh buktikan janji Tuhan iya dan amin. Mungkin ada proses yang kami harus jalani, tapi Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Dan hamba berdoa Tuhan, untuk semua keluarga-keluarga yang mengikuti siaran tengah minggu, renungan tengah minggu saat ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan apapun yang sedang digumuli saat ini. Ada banyak saudara kami yang bergumul dengan kesehatan, bahkan ada di rumah sakit. Ada yang baru mengalami kedukaan. Ya Tuhan, Tuhan tolong. Bergumul dengan usaha dan pekerjaan yang sulit, kehilangan pekerjaan berbulan-bulan. Tuhan lawat, Tuhan berikan pengharapan. Untuk pendidikan anak-anak kami yang begitu sulit dengan jarak jauh, dengan online. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan berikan kekuatan bagi anak-anak kami untuk tetap semangat dalam belajar. Ya Tuhan, mungkin ada saudara-saudara yang bergumul dengan keturunan sampai saat ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan lawat keluarga-keluarga ini. Berikan iman yang cukup untuk mereka bertahan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lihat hati anak-anak. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan pandemi yang sampai saat ini dan kami belum tahu kapan bisa berakhir. Tuhan, kami hanya bisa berseru kepada Engkau. Untuk pergumulan dengan vaksin, Tuhan Yesus, kalau boleh vaksin ini boleh berhasil dan boleh cepat digunakan. Pemulihan ekonomi di negeri kami terus berserah kepada Engkau. Keamanan di negeri kami, Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pemerintah kami Tuhan berkati dari pusat sampai daerah-daerah yang sulit, yang terpencil. Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Gereja-gereja yang ada di negeri ini biarlah bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk renungan tengah minggu hari ini. Biarlah kami sungguh dikuatkan untuk tetap percaya dan meyakini janji penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.